Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan yang berhubungan dengan apa yang saya alami dengan Go Conference dan dengan beberapa peristiwa sebelumnya. Karena itu berbeda dengan khotbah di kebaktian pertama, saudara. Tapi khotbah kebaktian pertama, Pastor Anderi yang berkhotbah itu sangat memberkati saya dan pasti akan memberkati saudara. Jadi saya mau mendorong saudara untuk lihat di YouTube dan ikuti, dengar juga khotbah Pastor Anderi di kebaktian pertama. Nah, khotbah saya ini, saya beri judul Which Life? Kehidupan seperti apa? Kehidupan seperti apa yang kita pilih untuk kita hidupi, untuk kita ingini, untuk kita kejar. Dan saya pikir pertanyaan kehidupan seperti apa yang kita pilih untuk kita hidupi dan kita kejar ini tidak ada hubungannya dengan usia. Jadi bukan artinya saya usia segini jadi ini yang lagi saya kejar. Saya usianya sudah lebih lanjut, ini yang saya kejar. Nah, ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan usia. Begitu. Kita bisa hidup untuk uang dan harta. Kita bisa hidup untuk kenyamanan, kenikmatan dunia. Kita juga bisa hidup untuk mendapatkan posisi supaya kita punya kuasa. Begitu. Di sisi lain, kita juga bisa pasif. Hidupnya pasif aja, mengalir aja. Jadi kita hiduplah di dunia sosmed, habiskan waktu di sosmed, atau nonton aja Netflix gitu ya. Nggak bikin apa-apa, bisa juga saudara. Apa yang saudara putuskan untuk saudara pilih di dalam kehidupan saudara? Kehidupan seperti apa yang saudara mau hidupi? Nah, ini juga jadi perenungan saya saudara. Jadi 11 hari yang lalu usia saya 62 tahun. Dan dari 62 tahun kehidupan, saya mau mengatakan ini. Saya melihat bahwa kehidupan di luar rencana dan tujuan Tuhan selalu akan menjadi kacau dan menghancurkan. Bahwa kehidupan di luar rencana dan tujuan Tuhan merupakan kehidupan yang sangat melelahkan. Di luar rencana dan tujuan Tuhan, hidup itu tidak akan pernah memuaskan. Jadi karena tadi saya katakan 11 hari yang lalu saya umurnya 62, udah senior citizen saudara. Saya mau cerita sedikit. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya di usia saya ke-14. 14 tahun saya menerima Yesus. Lalu umur 26, 27 tahun, saya jadi dokter. Menikah dengan istri tercinta, dan kami mengabdi di Timur Timur. Sekarang Timur Leste namanya. Selama lebih dari 4 tahun. Jadi di usia saya yang ke-31, setelah selesai season pengabdian saya kepada pemerintah, saya siap untuk melanjutkan karir saya untuk ambil spesialisasi di bidang kedokteran. Tapi kemudian di usia tersebut saya mendapatkan nubuatan. Ada hamba Tuhan, ada nabi, saya katakan nabi artinya dia menyampaikan firman Tuhan kepada saya. Dia mengatakan kepada kami berdua bahwa Tuhan memanggil kami untuk kami hidup di dalam panggilan menjadi gembala, jadi pendeta, jadi pastor. Tidak mudah waktu dengar nubuatan seperti itu saudara. Waktu itu saya ingat persis waktu saya dipanggil mau dinubuatkan. Saya berharap nubuatannya adalah spesialisasi apa yang akan saya jalani. Enak kan? Dengar dari Tuhan ambil spesialisasi ini aja gitu. Ternyata
nubuatannya spesialisasi jadi pendeta. Jadi tidak mudah, perlu waktu 2 tahun buat saya. Dan saya mengucap syukur untuk istri yang luar biasa, yang terus mendorong saya ikuti apa yang Tuhan minta. Jadi di usia 33 tahun, saya nyerah kepada panggilan Tuhan tersebut. Nah, dari umur 33 sampai sekarang nih 62, menjadi pengalaman hidup saya sebagai pendeta. Gitu. Penuh suka duka, senang, karena punya jemaat seperti saudara yang luar biasa. Tapi susah juga, bukan karena saudara susahnya, bukan. Tapi itu kenyataan, bukan? Jadi berapa tuh, 29 tahun saya jadi pendeta, penuh suka duka, senang, susah. Tapi yang pasti Tuhan selalu ada bersama saya. Istri saya dan ketiga anak kami. Dan anak-anak kami kemudian menjadi besar kan? 2 sudah bekerja. Dan 1 yang tadi bicara itu kuliah. Dan 11 hari yang lalu itu waktu saya ulang tahun. Tiba-tiba anak saya yang besar ini bertanya begini ke saya. Papi masih punya ambisi gak di dalam hidup ini? Masih ada gak yang papi mau capai? Saya ingat jawaban saya kepada Josh. Saya mikir jadinya ya. Bukannya dia kasih hadiah, saya ulang tahun, dia kasih pertanyaan susah dijawab. Saya waktu itu bilang, kalau saya jawabnya kira-kira begini. Kayaknya udah gak ada lagi sih ambisi ya. Ya paling ya tetap setia jadi pendeta, terus berusaha membangkitkan anak-anak muda, membangkitkan generasi penerus. Next generation kita, jadi juga untuk menggantikan saya dan menggantikan kita ini juga. Nah, saudara, saya kembali lagi. Bahwa saya bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di mana setiap kita. Gini. Kalau yang jadi pendeta udah saya aja, saudara, gak usah jadi pendeta, gak apa-apa, oke? Kalau semua jadi pendeta kan repot, saudara, jemaatnya gak ada jadinya kan. Tapi maksud saya begini, ini bukan masalah pendeta. Tetapi saya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di usia 14 tahun. Di mana setiap kita harus ambil keputusan itu. Dan kemudian minggu lalu nih, sepanjang minggu saya ikut conference kan. Dan conference ini bagi saya mengingatkan saya kembali kepada next slide. Kepada ini keputusan yang sebenarnya saya ambil waktu saya umur 14 tahun. Kelihatan gak ya? Aduh, gak kelihatan ya. Mengingatkan saya kembali, saya bacakan aja dalam bahasa Indonesia. Bahwa Injil yang saya percaya sejak 48 tahun yang lalu adalah kabar baik bahwa Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Bahwa Yesus menjalani kehidupan yang seharusnya saya jalani dan dia mati menggantikan saya. Dan 3 hari kemudian setelah kematiannya, Yesus bangkit dari kematian, membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dan menawarkan keselamatan serta pengampunan dosa kepada setiap orang yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Ini dikatakan oleh Pastor Rice Brooks. Jadi mengingatkan saya dan kita semua bahwa, saudaraku, kehidupan kekristenan saya dan saudara didasarkan kepada peristiwa nyata yang betul-betul terjadi. Amin. Jadi kehidupan kita sebagai orang Kristen didasarkan kepada peristiwa nyata yang betul-betul terjadi. Bahwa Yesus Kristus betul-betul mati menggantikan kita.
Dan dia betul-betul bangkit dari kematian. Which life? Hidup seperti apa yang kita pilih untuk kita jalani berdasarkan peristiwa yang betul-betul terjadi ini jadinya. Jadi seperti saya katakan, kekristenan kita ini, kita jadi Kristen bukan karena dongeng. Kita bukan cuma karena cerita yang kita baca di Alkitab. Tapi ini peristiwa yang nyata yang betul-betul terjadi. Betul nggak? Yesus mati tapi Yesus bangkit. Sehingga jadi hidup seperti apa? Yang kita pilih berdasarkan ini. Berdasarkan peristiwa yang betul-betul terjadi. Bahwa Yesus itu betul-betul mati bagi dosa kita. Dan dia bangkit dari kematian. Jadi kehidupan seperti apa yang mau kita jalani? Yesus bangkit loh. Bagi Paulus, karena Yesus bangkit, kehidupan yang dia pilih untuk dia jalani, kalau saya boleh kutip beberapa ayatnya Paulus mengatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi yang diingin, ya kehidupan yang mau Paulus jalani adalah hidup bersama Yesus, mengenal Yesus lebih lagi, mengalami kuasa kebangkitan Yesus, dan hidup di dalam tujuan yang Yesus berikan. Lebih jauh Paulus mengatakan begini di Filipi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, dulu tuh sebelum dia tahu, sebelum dia percaya bahwa Yesus bangkit. Gitu ya. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena karena Yesus bangkit, karena Yesus yang bangkit, karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, yang dulu itu. Semuanya itu. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Dan di Galatia Paulus mengatakan, hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kembali lagi, kenapa? Karena Yesus bangkit. Bukan cuma satu kepercayaan, tapi satu peristiwa nyata yang betul-betul terjadi. Yang berarti Yesus yang bangkit itu sekarang ada sama-sama kita. Karena Yesus bangkit itu yang Paulus putuskan untuk dia hidupi. Gimana dengan saudara? Yesus bangkit. Jadi kenyataan ini membuat keputusan apa di dalam kita menjalani hidup kita? Boleh gak saya tanya begitu? Yesus yang bangkit ini saudara, dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di Markus 16. Yesus yang bangkit ini, di kitab Matius 28, dia katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi, bagaimana apapun keputusan yang kita pilih, yang kita putuskan untuk bagaimana kita menjalani hidup kita, setiap kita bebas. Bagaimana saudara mau menjalani hidup saudara bebas? Tapi ingat, Yesus bangkit. Sehingga apapun, bagaimanapun kehidupan yang kita jalani dan kita kejar harus berhubungan dengan perkataan Yesus ini. Perkataan yang mengatakan pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil.
Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kembali lagi pada cerita saya, boleh ya? Bagi saya, di hari pertama kami ada satu pertemuan para gembala begitu. Dan kemudian di dalam pertemuan itu tiba-tiba Pastor Steve bilang gini, coba kita semua sekarang diam. Oh, sebelumnya dia bilang begini, orang Israel biasa dengar suara hukum dan suara nabi. Itulah orang Israel di zaman Alkitab. Bahkan sampai sekarang. Yang mereka biasa dengar adalah suara hukum dan suara nabi. Jadi murid-murid juga taunya itu. Suara Tuhan adalah melalui suara hukum dan suara nabi. Sampai kemudian Yesus mengajak Petrus dan beberapa orang untuk naik ke gunung. Kemudian di atas gunung itu tiba-tiba muncullah Musa, muncullah Elia. Saudara ingat gak? Musa ini melambangkan hukum, Elia ini melambangkan nabi. Begitu. Tetapi pada waktu Yesus bersama dengan Musa dan Elia, tiba-tiba ada suara yang berkata, bukan hukum atau nabi yang didengar. Dengarkanlah suara Yesus. Jadi Pastor Steve bilang begini, penting banget loh kita dengar suara Yesus. Jadi yuk sebelum kita mulai conference nih, mari kita hening sebentar. Dan kita dengar suara Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Jadi semua diam, saya diam. Udah 62, saya pikir ya begini. Tapi Tuhan, saya mau dengar Tuhan ngomong apa sama saya. Gitu. Dan tiba-tiba saya betul-betul dengar secara jelas suara Tuhan kepada saya. Saya nggak mau bikin ini jadi mystical ya, saudara mengerti kan? Nggak perlu mystical, tapi saudara mengerti bahwa di dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen kita bisa dengar suara Tuhan, bisa. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan kita berbicara kepada kita. Dan ingat Yesus itu apa? Bangkit. Yesus apa? Bangkit. Dia bicara. Saya ingin sekali dia bicara kepada saya. Dan kata-kata Tuhan Yesus kepada saya pada waktu itu. Kata-katanya begini saudara. Jadilah kuat bukan lagi untuk menghadapi masalah. Jadilah kuat untuk menjalankan tugas yang aku berikan kepadamu. For my assignment for you. Jadi jawaban saya ke Joshua salah tuh. Jadi jawaban saya ke Joshua bahwa hidup saya sudah selesai. Saya pikir begitu. Tapi Tuhan jelas sekali bicara kepada saya bahwa hidup saya belum selesai. Dan saya jadi diingatkan, oh iya ya ternyata saya jadi gembala ini berapa sih di sini? Berapa tahun ya? Dari 2011 saudara. Mau gak mau mudah-mudahan saudara gak bosan dengan saya. Dari 2012 saya sudah jadi gembala saudara. Dan kemudian saya jadi flashback, iya ya begitu banyak tahun-tahun saya menggunakan, saya kuat untuk menghadapi begitu banyak masalah. Tapi kemudian Tuhan bilang, enggak lagi. Kedepannya pakai, jadilah kuat untuk penugasan yang aku berikan kepadamu. Karena Yesus bangkit. Saudara, boleh kesaksian lagi sedikit ya. Ini kok jadi cerita, saya yang cerita, enggak apa-apa ya cerita mengenai saya sekali-sekali ya. Kan baru ulang tahun, enggak apa-apa deh. Saudara, saya ini pernah malu jadi pendeta. Maksud saya begini, kalau orang tanya saya, pekerjaan saya apa, ya di masa-masa waktu lalu, saya selalu jawabnya saya dokter. Benar apa salah? Benar salah? Hah? Separuh benar. Karena saya pikir, aduh kalau saya jawab jadi pendeta,
Aneh gak sih? Kemudian, kalau saya naik pesawat, saya malu baca Alkitab di sebelah orang yang saya gak kenal. Itu dulu saya. Tapi kadang-kadang saya baca juga karena saya pengen baca Alkitab gitu loh, lagi di pesawat. Daripada nonton dan ngapa-ngapain. Tapi karena saya malu, jadi tulisan Alkitabnya saya balik. Jujur ya, tapi itulah saya. Tapi kemudian saya berubah. Karena kemudian saya menyadari, pada waktu saya bilang saya pendeta, orang jadi tanya lebih jauh. Dan itu jadi kesempatan bagi saya untuk bercerita tentang Injil. Dan melalui saya ini pendeta di Amerika, di satu mall, di Portland, belum lama ini, saya share mengenai Injil kepada anak muda. Pada waktu orang tanya dalam perjalanan saya pernah, akhir tahun lalu saya ke Jepang untuk ikut peneguhan Gembala Every Nation di Jepang. Waktu pulang di pesawat, saya waktu baca Alkitab, orang di sebelah saya tiba-tiba tanya saya, apa yang Bapak sedang baca? Jadi kesempatan buat saya untuk cerita mengenai Injil. Kemudian saya masih ingat pada waktu saya lagi naik taksi, sekarang ini bukan promosi taksi, tapi kan ini cerita kan. Jadi waktu itu saya lagi naik taksi hijau, bukan taksi biru. Saya lagi naik taksi hijau ke bandara, macetnya luar biasa. Terus karena macet tiba-tiba supir taksinya iseng nanya, Bapak kerjanya apa sih? Terus waktu saya jawab pendeta, itu buka jalan. Jadi kita bisa ngobrol tentang Injil. Dan beritanya Yesus bangkit. Yesus hidup. Dan Yesus yang bangkit dan hidup itu, dia Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu cerita mengenai saya. Sekarang, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Tadi kan Joshua nanya ke saya, sekarang saya tanya ke saudara. Kita semua tahu bahwa Yesus bangkit. Dan itu bukan cuma cerita, saudara. Itu peristiwa nyata. Dan kita semua percaya kan? Saudara yang belum percaya, saya mau katakan saudara mau debat kayak apapun juga, Yesus bangkit. Jadi di atas dasar itu, kehidupan seperti apa yang kita pilih untuk kita jalani. Secara hikmat dunia, yang juga tidak salah, mungkin saya bisa mengatakan begini. Secara hikmat dunia bilang begini, bagaimana jalani hidup? Kehidupan seperti apa yang mau kita jalani? Jalani aja kehidupan yang seimbang. Jangan pasif, tapi juga jangan ngoyo cari duit. Gitu kira-kira ya. Tapi ayo, seperti apa yang saya dapatkan, Tuhan bisa bicara ke kita loh. Yuk tim musik naik yuk. Dan saya sungguh-sungguh berdoa, Tuhan bicara kepada kita. Kehidupan seperti apa yang saudara mau jalani? Berdasarkan kebenaran bahwa Yesus bangkit. Bersama saudara, menyertai saudara, ada di sini sekarang. Saya gak mau mendikte saudara, saya gak mau izinkan Tuhan bicara sama kita. Dan Tuhan saya tahu Tuhan bisa bicara kepada setiap kita. Boleh gak diam sebentar?
Tanyakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau dengar dong Tuhan ngomong sama saya sekarang. Yang sudah dengar ya? Supaya ke depannya kita gak jalani hidup yang semau mau kita. Tapi dengar apa yang Tuhan katakan. Kehidupan seperti apa Tuhan yang Tuhan mau saya jalani. Mari kita silent sebentar. Tuhan bicara kepada kami. Nyatakan kepada kami. Tuhan yang bangkit ini. Kau ingin kami menjalani kehidupan yang seperti apa? Dengar saudara. Saya percaya Tuhan bicara sama saudara. Kalau tuh saudara masih perlu waktu untuk dengar Tuhan, tenang saja enggak apa-apa. Saudara tetap dengar. Tapi kalau saudara sudah dengar, saudara sudah tahu apa yang Tuhan katakan, nyanyi yuk bareng saya. Karena saya mau nyanyi ini. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan,
bertanda, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Biar musik berhenti, mari kita katakan, kita nyanyikan dengan mulut kita. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan bicara personal kepada saudara. Mungkin ada sebagian dari saudara yang Tuhan ingatkan saudara, ayo lebih sungguh-sungguh lagi melakukan pekerjaanmu. Ayo lebih tekun lagi. Mungkin ada yang berbicara kepada saudara, Tuhan bicara kepada saudara, aku akan membuat kamu berhasil. Aku akan mempromosi engkau. Nah, saya percaya banyak yang Tuhan akan beragam yang Tuhan sampaikan kepada masing-masing saudara. Karena saudara personal, berharga secara pribadi di mata Tuhan. Apapun jawaban, apapun kata-kata Tuhan kepada saudara, saya percaya semua ini untuk kita memuliakan, meninggikan, dan mengagungkan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi berarti mungkin ada beberapa dari saudara yang Tuhan katakan, ayo bertobat dari dosamu. Karena Tuhan mengatakan, aku tidak akan berhenti untuk mengingatkanmu. Bertobat, berhenti dari dosamu. Karena itu akan menghancurkanmu. Kembali kepadaku. Aku membuka tanganku bagimu. Untuk engkau hidup berjalan bersamaku. Tuhan, aku percaya engkau bicara kepada setiap kami. Secara spesifik. Sebagaimana engkau bicara kepadaku. Biarlah perkataanmu itu kami pegang. Berdoa untuk anugerah Tuhan. Untuk kemurahan Tuhan. Untuk pertolongan Tuhan. Untuk kami terus ingat perkataanmu. Dan kami menjalaninya. Sesuai dengan rencana. Dan panggilan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya mau ajak kita lihat gambar ini. Slide selanjutnya. Saya belum selesai khotbahnya saudara. Belum selesai, ini baru permulaan. Balik lagi. Masih ada slide selanjutnya kan? Nah. Bukan. The gospel is the headline. Saya mau ajak kita apapun panggilan kita. Apapun keputusan saudara. Bagaimana saudara menjalani hidup saudara. Izinkan Injil selalu menjadi headline dari hidup kita. Amin. Amin. The gospel is the headline. Sebagai kita dalam kehidupan pribadi kita. The gospel is the headline. Dalam kehidupan keluarga kita. The gospel is the headline dalam pekerjaan kita. The gospel is the headline dalam bisnis kita.
Di setiap aspek hidup kita. Jadikan the gospel headline hidup kita. Karena Injil adalah kabar baik bagi kita. Yang juga kita perlu beritakan kepada orang lain. Jadikan make the gospel the headline dalam seluruh hidup kita. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri. Ingat saudara, dari semua khotbah saya ini, dasarnya adalah karena Yesus bangkit dan hidup. Mari kita nyanyikan ini sebagai pengakuan iman kita. Come on. Ayo. Sebab dia hidup. Jadikan pengakuan hidup saudara. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena Tuhan dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebentar. Apa tadi kata-katanya? Hidup jadi apa? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Hidup jadi berarti buat saudara. Saudara mau seperti apa? Hidup yang berarti itu. Saya mau kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Untuk kita tahu hidup berarti apa saudara? Hidup berarti apa? Bagi saya, hidup jadi berarti saya mau terus menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Bagaimana saudara? Jangan main nyanyi begitu saja saudara. Pastikan saudara tahu hidup jadi berarti. Berartinya apa buat saudara? Amen. Amen. Sambil pikirkan, makanya kita nyanyi dari depan dulu. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena Tuhan dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena Tuhan dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena aku tahu. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sorry. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena Tuhan yang pegang hari esok. Jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup,
berdoa untuk musim yang baru bagi setiap kami. Musim yang penuh dengan penyertaan Tuhan, musim yang penuh dengan kehadiran Tuhan, musim yang penuh dengan rencana Tuhan yang kami hidupi, yang kami jalani. Musim yang penuh dengan panggilan Tuhan yang kami responi. Apapun juga pekerjaan kami, apapun juga yang kami lakukan, kami mau melakukannya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berkati umatmu, berkati pekerjaan umatmu, berkati bisnis umatmu, berkati apapun yang kami lakukan. Saya merasa bukan berarti saudara harus pindah jalur. Oke, sekali lagi bukan berarti saudara harus jadi pendeta. No, tapi mari kita jalani kehidupan sebagaimana Tuhan rencanakan, Tuhan rancang, Tuhan panggil untuk kita lakukan. Terus berbicara kepada kami, mengucap syukur Tuhan for a future and a hope di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.